Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha sekolahnya para juara. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pembelajaran MDTA pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran ya. Kalian bisa buka LKS Berimannya kelas 1 MDTA ya, halaman 4. Kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Simak pembahasan Bu Guru ya. Sebelum masuk ke materi, sekarang kita baca surat Al-Kafirun bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Surat ini diturunkan di kota Mekah, jadi termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini pula diturunkan setelah surat Al-Ma'un dan terdiri dari 6 ayat. Nah, teman-teman, kenapa sih ada surat Al-Kafirun? Nah, jadi surat Al-Kafirun ini diturunkan karena pada waktu itu kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata seperti ini, seandainya kamu tidak keberatan mengikuti kami menyembah berhala selama 1 tahun, maka kami juga akan mengikuti agamamu selama 1 tahun. Kemudian setelah kaum kafir Quraisy berkata seperti itu kepada Nabi Muhammad, turunlah surat Al-Kafirun ini yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad tidak akan menyembah berhala. Ya, begitupun dengan kaum kafir Quraisy, mereka hanya akan menyembah berhala. Mereka tidak akan menyembah Allah. Isi kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin berbeda dengan Tuhan orang-orang kafir. Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin menyembah Allah, sedangkan orang-orang kafir menyembah berhala. Jadi beda ya. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak akan menyembah berhala untuk selama-lamanya. Jadi Nabi Muhammad hanya patuh, hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang-orang kafir menyekutukan Allah atau menduakan Allah karena mereka menyembah berhala. Nah, barang siapa yang menduakan Allah itu tidak akan diampuni dosanya. Yang keempat, tidak ada toleransi dalam beribadah kepada Allah. Kita harus tegas terhadap orang yang mencoba mempengaruhi keimanan kita dengan berbagai macam cara. Nah, toleransi di sini artinya adalah sikap toleran, sikap menghargai. Jadi misalkan kita sedang main nih sama teman kita yang bukan orang Islam. Lalu azan zuhur berkumandang. Kata teman kamu, udah main dulu sama aku, sholatnya nanti. Nah, itu nggak boleh, kita nggak boleh mengikuti omongan dia. Kalau udah azan, udah ada panggilan dari Allah, ya udah kita harus segera sholat.
Yang terakhir, agama orang-orang kafir untuk mereka sendiri dan agama Nabi Muhammad untuk beliau dan kita sebagai orang-orang Islam. Jadi contohnya, kita punya teman lagi nih, Michael misalkan namanya, orang Kristen. Nah, dia mengucapkan kita selamat Idul Fitri. Nah, waktu dia Natal, kata Michael, kamu kok nggak ngucapin selamat Natal sih ke aku gitu. Nah, kita harus jawab, ya udah untuk kamu agamamu dan untukku agamaku. Kamu boleh nggak ngucapin aku Idul Fitri, terserah kamu gitu. Tapi aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal untuk kamu. Nah, kenapa kita nggak boleh ngucapin selamat Natal? Kan cuma ngucapin, Bu. Nah, itu sama saja kita mempercayai agama mereka. Jadi kita nggak boleh ngucapin selamat Natal. Gitu ya. Nah, terima kasih telah menyimak pembahasan dari Bu Guru tentang surat Al-Kafirun. Nah, kalian bisa mengerjakan yang Romawi 1, LKS Beriman, halaman 5, ya, Romawi 1-nya saja, 1 sampai 10. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.